siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat malam keluarga Bible Journey. Kembali bertemu dengan saya Denok dalam pembacaan firman pada malam hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh melalui hari ini dengan kenyataan Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan limpahkan pada setiap kami Tuhan. Kami juga bersyukur pernyataan Tuhan boleh kami rasakan hingga malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini terus memperkokoh kami Tuhan, akan pengetahuan kami akan Engkau Tuhan, akan hidup kami yang terus tidak bisa lepas daripada-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa pimpinan-Mu melalui firman-Mu Tuhan, kami juga tidak mampu menjalani kehidupan ini. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami mengerti dan memahami akan firman-Mu ini sehingga boleh menjadikan pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan mari kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang pada malam ini terambil dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai yang ke-23. Raja Rehabeam, pengokohan kerajaan keluarga raja. Rehabeam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kumuh di Yehuda. Ia memperkuat Betlehem, Etam, Tekoa, Betsur, Soko, Adulam, Gad, Mares, Zif, Adoraim, Lakis, Azeka, Yora, Ayalon, dan Hebron yang terletak di Yehuda dan Benyamin sebagai kota-kota berkubu. Ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak, dan anggur. Perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu amat kokoh. Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya. Para imam dan orang Lewi disuruh ke Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka. Sebab orang Lewi meninggalkan tanah pengembalaan yang milik mereka, lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem, oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan. Dan mengangkat baginya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin, dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Dari segenap suku Israel, orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah memulihkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel. Dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun. Karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Rehabeam mengambil Mahalat, anak Yerimot bin Daud, dan Abihail bin Eliab bin Isai menjadi istrinya, yang melahirkan baginya anak-anak lelaki ini, Yeus, Semaria, dan Sahab. Sudah Mahalat yang mengambil Maakal, anak Absalom, menjadi istrinya, yang melahirkan baginya Abia, Atai, Ziza, dan Selomit. Rehabeam mencintai Maakah, anak Absalom itu, lebih daripada semua istri dan budiknya. Ia mengambil 18 istri dan 60 budik dan memperanakan 28 anak laki-laki dan 60 anak perempuan. Rehabeam mengangkat Abia, anak Maakah, sebagai pemuka, yakni sebagai pemimpin di antara saudara-saudaranya, karena ia bermaksud menjadikan dia raja. Oleh sebab itu, ia mengambil kebijaksanaan untuk menyebarkan semua anaknya yang lain ke seluruh daerah Yehuda dan Benyamin, ke segala kota kubu.
yang memberikan mereka makanan dengan limpahnya dan menyediakan bagi mereka banyak istri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami boleh melihat kehidupan mereka di Tuhan. Dan kami juga melihat banyak orang-orang mau mengikuti Dia seperti orang-orang Lewi dan juga para imam Tuhan. Kami mau mereka karena hidupnya mengikuti jalan hidup Daud yang taat akan Engkau Tuhan. Karena saat ini juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan, yang dipimpin oleh seorang presiden Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau juga memberikan pemimpin negara kami takut akan Engkau, sehingga setiap kami Tuhan boleh merasa terayomi dan juga merasa hidup tidak salah ketika kami memilih mereka sebagai pemimpin kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur ketika hingga saat ini Tuhan kami boleh merasakan damai sejahtera di dalam pemerintahan ini Tuhan. Kami terus berdoa untuk kelanjutan negara kami ini, siapapun yang lebih melakukan Engkau akan memberkati dengan hati yang takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami membawa doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.